Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya tips untuk menjaga tetap istiqomah? Itu Ustaz. Masya Allah, ya. Pertanyaannya kepada orang yang tidak istiqomah pula nih. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Akan tetapi kita wajib saling bahu-membahu dan saling memotivasi di antara kita. Bukan karena di antara kita ada yang lebih sempurna daripada yang lainnya. Maksudnya yang sedang berbicara. Jawabannya, para ulama telah menulis tulisan-tulisan yang banyak dalam hal ini. Maka mereka menyebutkan beberapa sebab yang dapat membantu seseorang di istiqamah dalam melakukan kebaikan, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama adalah doa, memohon pertolongan kepada Allah. Jangan pernah kita tertipu dengan kecerdasan, kesolehan dan banyaknya ibadah kita. Nabi kita adalah seorang nabi lagi rasul yang paling suci dari dosa. Nah, tetapi beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma muqallimal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Doa jemaah. Ya. Doa adalah silahul mu'min al-a'zam, merupakan senjata seorang mukmin yang paling besar. Yang kedua, kata para ulama, agar kita bisa istiqamah adalah mengingat keutamaan amalan yang kita sudah mulai malas melakukannya. Oleh karenanya sebagian ulama salaf menyatakan, man 'arafa thawab al-a'mal hanat al-a'malu 'alaihi fi jami'il ahwal. Orang yang telah mengetahui keutamaan suatu amalan, maka akan mudah baginya untuk melakukan amalan tersebut dalam kondisi apapun. Ya, karena dia telah mengetahui keutamaan amalan tersebut. Tatkala seorang mengetahui keutamaan salat, maka dia akan istiqamah melakukan ibadah salat, keutamaan baca Al-Quran, keutamaan salat tahajud, keutamaan sedekah, keutamaan taat suami, ya, keutamaan ya berbakti kepada kedua orang tua, maka dia akan selalu semangat dan termotivasi untuk melakukannya. Nah, oleh karenanya para ulama menyatakan ma'rifatu fadhaili syai', ya, mengetahui keutamaan sesuatu itu akan menimbulkan cinta di dalam hati kita untuk melakukannya, dan apabila cinta itu telah hadir dalam hati, maka akan menggerakkan seseorang untuk melakukannya. Yang ketiga, ya, selain dari ikhlas yang telah kita bahas di atas, adalah ilmu agama. Ilmu agama yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya yang dibawa oleh para tabi'in dan tabi'un tabi'in serta ulama Islam yang datang setelah itu, adalah sumber segala kebaikan. Dengan ilmu agama seseorang akan istiqamah di atas agama Allah, sehingga dia akan selamat dari seluruh akidah yang menyimpang, dari ritual-ritual ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dan dari hal-hal yang Allah haramkan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan ia tentang agamanya. Dan merupakan kebaikan yang sangat besar dari Allah adalah istiqamah di atas agamanya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga, dan seorang tidak akan mungkin sampai ke syurga Allah tanpa istiqamah. Sebab berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah banyak mengingat kematian, alam barzakh, dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian yang berujung dengan syurga atau neraka. Orang yang selalu mengingat hal ini, dia akan selalu semangat dan termotivasi melakukan ibadah. Jangankan kita jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi ini, Nabi kita, Nabi Rasul Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia, yang paling dekat, yang paling agung di sisi Allah Jalla wa'ala, turun dan berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, wa 'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu di dunia ini.
karena kamu pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapa yang engkau suka, yang engkau cintai di dunia ini, karena pasti engkau akan berpisah dengannya. Secinta apapun dia dengan engkau, dengan dia, dan dia denganmu, pasti akan berpisah. Nah, wa'amal ma syi't fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah sesukamu, karena engkau pasti akan mendapatkan balasan atas perbuatanmu itu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu tatkala dia bangun salat di malam hari dan manusia sedang terlelap tidur, dan kemuliaannya di sisi manusia tatkala dia tidak meminta-minta dan mengemis kepada mereka. Oleh karenanya sebagian ulama salaf, di antara Al-Imam Ibrahim At-Taimi, beliau menyatakan, inni atamatsalu nafsi fil jannah. Lihat ulama dahulu cara memotivasi mereka untuk istiqamah di atas agama Allah. Aku seringkali mengumpamakan diriku sedang berada di dalam syurga. Aku memetik buah-buahan yang ada di dalamnya, bertemu dengan bidadari-bidadari yang ada di dalamnya, dan berbagai nikmat yang ada di dalamnya, yang meminum susu yang ada di dalamnya, mandi di sungai-sungai yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu aku renungkan bagaimana seandainya aku sedang berada di dalam neraka. Aku dibakar, diminumkan nanah penghuni neraka, ya, memakan zakum, ya, dan siksaan-siksaan Allah lainnya yang sangat pedih. Maka aku pun berkata kepada diriku, pilihlah salah satu dari dua tempat ini, mana yang engkau inginkan. Maka diriku berkata, tentu yang aku inginkan adalah syurga. Tidak mungkin aku menginginkan neraka. Maka aku pun berkata kepada diriku, fa'mal. Kalau demikian, beramallah, berbuatlah, berjuanglah agar engkau memperoleh itu semuanya. Nah, dan tatkala seorang mengingat kematian, insyaallah ta'ala dia akan semangat beribadah kepada Allah, karena dia tahu hadis Nabi yang berbunyi, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, dan juga dia tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu 'abdin yub'atsu 'ala ma mata alaih, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia akan berharap, ya, dengan dia mati sedang salat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan salat. Dengan dia mati sedang sedekah, sedang haji, sedang umrah, ya, maka dia berharap akan dibangkitkan dalam kondisi yang seperti itu. Dia mati dalam keadaan berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada manusia, maka dia berharap dibangkitkan dengan kondisi yang seperti itu. Dan dia akan takut mati sedang traveling ke negeri Eropa hanya untuk buang-buang uang, ya, hanya untuk menikmati bonus-bonus yang diberikan, ya, hanya untuk sia-sia yang menambahkan maksiat mata, ya, kecintaan terhadap dunia. Dia takut mati dalam diskotik, sedang karaokean, sedang dugem, atau maksiat-maksiat lainnya, karena itu akan menjadi penutupnya. Dengan itu dia akan dibangkitkan di hari kiamat. Jangankan kita jamaah yang dimuliakan Allah, Sa'id bin Jubair, ulama besar di masa tabi'in yang belajar langsung kepada para sahabat Nabi, tahukah apa yang beliau katakan tentang kematian? Kata beliau, "Lau faraqa qalbi dzikral mauti sa'atan la fasada 'alayya qalbi." Seandainya hatiku lalai mengingat tentang kematian sekejap waktu saja, maka di saat itu pula hatiku akan berantakan. Hatiku akan rusak. Dan itu kita rasakan. Setiap kali kita lalai mengingat kematian, setiap itu pula iman kita turun. Semangat kita untuk beribadah menjadi turun. Tetapi setiap kali kita mengingat kematian, alam barzah, syurga dan neraka, maka setiap itu pula kita akan, ya, bergairah, semangat beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Na wallahu a'lam bissawab.